Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan ya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan sukses selalu. Nah, kali ini bersama Bu Binti Istiqomah, kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, sudah ada bangun ruang di sini, ada contohnya. Sudah tahu kan? Nah, kita akan bahas apa ini? Bangun kubus. Betul sekali. Kita akan membahas bangun kubus dan juga bangun balok. Nah, untuk bangun kubus dan balok ini, kita akan membahas tentang apa saja unsur dari bangun kubus dan juga balok. Terus, yang kedua, kita juga akan membahas tentang bagaimana sih rumus mencari volume dari bangun kubus dan juga bangun balok. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bangun kubus dan juga bangun balok, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, langsung saja ya. Sudah ada dua bangun ruang di sini, yaitu bangun kubus dan juga bangun balok. Nah, langsung saja kita bahas ke bangun yang pertama. Tunggu dulu. Apa saja sih yang akan kita bahas di dua bangun ini? Di sini kita akan membahas pertama, unsur dari bangun ruang kubus dan juga balok. Terus yang kedua adalah bagaimana sih cara menghitung volume dan luas dari bangun kubus dan juga bangun balok. Penasaran? Pengen cepet belajar? Oke, kita mulai. Oke, di bangun yang pertama yaitu bangun kubus. Kita mulai ya. Coba unsur-unsur dari bangun kubus. Sebelumnya, kubus itu apa sih? Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama. 6 sisi yang sama itu seperti ini. Sisinya apa? Segi 4. Nah, sisinya segi 4, jumlahnya ada 6. Digabungkan sehingga membentuk sebuah bangun yang dinamakan bangun kubus. Unsur-unsur dari bangun kubus apa saja ya? Yang pertama, bangun kubus memiliki 6 sisi yang sama. Berapa? 6 sisi. Ya, betul sekali. 6 sisinya itu mana saja ya? Kita lihat di sini. Sisi yang pertama, sisi depan. Sisi yang kedua, sisi samping. Sisi ketiga, sampingnya. Sisi keempat, bagian belakang. Ibu putar ya. Bagian belakang. Sisi yang kelima itu bagian atas. Dan sisi keenam itu bagian bawah. Jadi sudah jelas ya, sisi bangun kubus ada 6. Selanjutnya, unsur dari bangun kubus yang kedua. Kubus memiliki 12 rusuk. Nah, kalian tahu rusuk yang mana ayo? Rusuk adalah pertemuan dari dua buah sisi. Contohnya yang mana? Ini. Ini adalah rusuk dari bangun kubus. Berapa rusuknya? Ada 12. Betul. Rusuknya ada 12. Yang mana saja? Mari kita buktikan. Ini. Kita lihat dari bagian depan rusuknya. 1, 2, 3, 4. Kita putar ke samping. 5, 6, 7. Ini tidak dihitung ya, ini tadi sudah. Kita putar lagi. 8, 9, 10. Dan terakhir 11, 12. Berarti rusuk bangun kubus ada 12. Lagi,
Unsurnya apa saja ya? Kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudutnya mana saja? Titik sudut itu pertemuan dari beberapa rusuk. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ini bagian atas ya. Dan bagian bawah kita balik. 5, 6, 7, dan 8. Berarti kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, itu tadi titik sudut dari bangun kubus. Unsur yang lainnya adalah diagonal. Diagonal itu ada 3 jenis. Yang pertama, diagonal sisi. Yang kedua, diagonal ruang. Dan yang ketiga adalah bidang diagonal. Kita bahas diagonal sisi atau juga bisa disebut diagonal bidang. Kita ambil contoh titik A ditarik hingga titik F. Inilah yang dinamakan diagonal sisi. Contoh lain, titik F ditarik ke titik C. Kita lihat gambarnya, bisa dipahami ya. Kemudian kita beralih ke diagonal ruang. Contohnya, akan kita hubungkan garis dari titik A ke G. Dapat kita lihat, ini ada garis yang melewati ruang bangun kubus ini. Dan inilah yang dinamakan diagonal ruang. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang suatu kubus. Kita ambil contoh titik D ditarik hingga titik B dan titik H ditarik sampai titik F. Kemudian kita hubungkan garisnya. Akan dapat kita lihat ada bidang baru dari bentuk BDHF. Nah, sudah jelas ya? Ini yang dimaksud bidang diagonal. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari bangun kubus. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur dari bangun balok. Oke, kita bahas bangun yang kedua, bangun balok. Nah, unsur-unsur dari bangun balok hampir sama seperti bangun kubus. Hanya di sini terdapat 2 bangun yang ukurannya berbeda. Nah, sebelumnya apa sih bangun balok itu? Ya, bangun balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi. Sama ya seperti bangun kubus. Yang membedakan adalah kalau bangun kubus sisinya harus kongruen. Tetapi untuk bangun balok sisinya itu tidak kongruen. Jadi benar kubus dan balok memiliki pengertian yang sama. Tetapi yang membedakan adalah sisi dari 2 bangun ini. Kalau kubus itu kongruen, sama. Kalau balok itu tidak kongruen. Nah, di sini kan sudah ada bangun balok. Nah, tadi kita membahas unsur-unsur bangun kubus. Itu ada sisi. Sisinya ada 6, sama. Di sini balok juga memiliki 6 sisi. Contohnya seperti ini. Nah, itu ya 6 sisi. Selanjutnya rusuk. Rusuk dari balok ada 12. Hampir sama seperti bangun kubus tadi, ini adalah rusuk balok. Bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Jelas ya? Terus unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudutnya ada berapa? Ya, 8. Dibuktikan di sini contohnya, ya. Ini adalah titik sudut dari bangun balok. Ada 8 ya. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Sudah kita bahas bangun kubus dan juga bangun balok. Itu tadi adalah unsur-unsur dari bangun kubus dan juga bangun balok.
Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ke volume dari bangun kubus dan juga bangun balok. Nah, bagaimana sih menghitung volume dari bangun kubus dan juga balok? Volume bangun kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. 3 kali ya. Kenapa 3? Karena bangun kubus semua sisinya sama atau kongruen, jadi kita sederhanakan menjadi sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Gitu ya. Sudah jelas untuk volume kubus? Kita beralih ke bangun yang kedua. Bangun balok. Untuk mencari volume dari bangun balok, kita harus menghitung dari panjang kali lebar dan kali tinggi. Ingat, panjang kali lebar dan kali tinggi. Jangan sampai lupa satuan dari bangun tersebut. Nah, itu tadi pembahasan dari bangun kubus dan juga balok tentang unsur-unsur dan juga volume. Selanjutnya, Ibu Guru ada 2 kartu. Kartu A dan kartu B. Nah, di kartu ini isinya adalah pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti di sini ada banyak pertanyaan dan di sini ada banyak jawaban. Silahkan dikaitkan mana jawaban yang cocok dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan selanjutnya. Ayo siapkan kertas kalian untuk mengerjakan soal ini. Nah, sudah dijawabkan semua pertanyaannya tadi? Coba, ada berapa soal yang benar? Ya, terima kasih sudah mau mencoba dari soal-soal itu tadi. Semoga apa yang kalian kerjakan selalu melekat di pikiran dan hati kalian. Nah, demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.